Oke, selamat pagi. Saya sudah bersama Om Wifan ya kawan-kawan. Jadi Ken Wifan kalau di Facebooknya kawan-kawan. Oke Om Wifan, pertama-tama saya lihat Om Wifan ini punya motor Yadea. Yadea G6. Oke, alasan memilih motor Yadea G6 apa? Alasannya yang pertama, ya karena Yadea itu di bawah Indo Mobil. Itu yang meyakinkan saya untuk ngambil. Yang kedua, build quality-nya. Build quality-nya ya termasuk oke punya. Dengan harga segitu ya masih worth it lah. Oke, Ko Wifan. Saya dengar ini budgetnya tidak terlalu mahal seperti yang orang-orang bilang itu ya di umum ya. Karena Ko Wifan itu punya strategi belanja barang dan yang hebatnya bisa setting sendiri loh. Pasang sendiri, setting sendiri. Yuk ceritain budgetnya totalnya berapa duit dan baterainya apa saja. Oke, ya betul. Kalau kita dengar itu, wow, kalau upgrade sekian, sebenarnya itu enggak seperti itu. Tergantung kita cara mengakalinya. Ya, itu saya total 12 juta. 12 juta lah kurang lebih. Murah loh itu loh, karena dapat 2 baterai ya. Betul. 2 baterai yaitu 50 Ah dan 25 Ah. 50 Ah dan 25 Ah. Ya, totalnya 75. Ya. Sanggup berapa kilometer itu? Kalau dengan controller standarnya Yadea, itu bisa lebih dari 150. Wow. Bisa lebih. Tergantung cara jauh, kita pakainya juga sih. Jauh ya. Iya. Oke, ntar habis ini kita langsung ke motornya melihat ya kawan-kawan semua ya. Oke kawan-kawan, bersama saya sudah ada motor Om Wifan ini kawan-kawan ya. Oke, ini mungkin kolom ini membacakan level baterai pertama ya. Baterai yang pertama, oke. Jadi ini harganya 400.000 kolom ini ya. Ini membaca apa nih kok? Ini membaca presentasi baterai ya berdasarkan ampere. Nah ini kenapa pakai ampere? Kalau ampere itu lebih aktual untuk baterai LiFo. Sedangkan kalau untuk SLA pakai Supernova juga cukup. Nah oke, kedua kita buka jok. Nah ini baterai yang 25 Ah nih kawan-kawan. Ada pembacanya juga kok. Ini aktif pembacanya kok. Ini untuk sensor apa namanya pendingin. Oh, sensor pendingin ada juga. Ya, sensor pendingin untuk controller. Controller ya. Ntar kita bedah controllernya kawan-kawan. Nah, dia ini pakai 2 MCB ya kawan-kawan. Nah, jadi kalau mau pakai baterai yang satu mana, kita aktifkan yang satu mana, nggak boleh dinaikin dua-duanya. Baterai pertama dibuka. Nah, dengan 4 baut kita akan buka bagasinya kawan-kawan. Wah, Koko ini baik banget loh. Udah kasih ilmu ke kita-kita kawan-kawan. Nah, ini yang dibilang good quality-nya. Ya, tebal banget quality produknya kawan-kawan. Shockbreaker pun lebih oke ya kawan-kawan daripada adik-adiknya kawan-kawan. Nah, ini colokan ke MCB. Ya, ini baterai 50 Ah-nya nih. Ya, waktu pesan itu saya sesuaikan dengan dimensi dari decknya. Ya, masih ada. Menggunakan baterai apa kok? Menggunakan baterai softpack LiFo 4. Selnya second apa baru? Selnya second. Kalau baru kan cukup mahal, ya kan. Sedangkan kita ya cari yang optimal dulu lah, yang standar dulu, ya pakai yang second. Di harga berapa? Itu kebetulan saya ini merakit baterai ini. Beli satuan dulu ya. Baterai softpacknya satunya sekitar 130.000. Ya kan, beli total 24 buah. Dikumpulkan terus dikirim. Nah, minta tolong di default untuk dirakitkan. Di mana tuh? Default itu di daerah Pondok Gede. Oh, dekat ya. Betul. Oke, kita menuju baterai satu lagi kok. Jelaskan ini. Nah, kalau baterai ini saya beli jadi dari daerah Jawa Tengah. Berapa Ah? Ini 25 Ah, harganya ini 4,8. Lumayan. Gitu. Jadi pakai BMS di dalamnya. Pakai BMS, Smart BMS. Dua-duanya Smart BMS. Jikong. Dua-duanya Jikong. Dua-duanya Jikong, 80 Ah. Ya, ini kontrolernya saya pakai Nanjing 72360. Kenapa saya pakai 72360? Karena yang cocok untuk displaynya Yadea adalah tipe ini. Yang sifatnya general gitu. Nah ini saya pasang
pendingin kipas. Jadi ini tembak ke pendingin, kemudian ini disedot ke bawah, dibuang panasnya ke bawah. Nah, kalau yang support itu tipe apa tadi? Support itu, yang support ini ya, yang tidak support itu 72240. Yang tidak support? Iya, 72240 yang tidak support. Kalau yang 72360 itu sudah support. Oke, support ke speedometer. Betul. Nah, ini kita ganti controller maupun ganti baterai, jangan lupa kabel harus diganti yang sesuai. Karena ini yang sering jadi isu, sering kebakarnya motor listrik. Ukuran berapa AWG-nya? Ini saya pakai 10. 10 AWG. Oh sorry 8 ini. 8. 8 AWG. Maksimal 10 ya boleh. 10 minimal. 10 minimal dengan 50 Ah. Nah, ini itunya yang tadi itu ya. Nah, ini sensor pembaca volumeter. Gitu. Nah, ini yang berubah untuk chargingnya. Ini saya rubah pakai XT9. Ya, untuk controller ini saya setting di 65 Ah untuk bosnya. Sedangkan untuk standarnya di 45 sampai 50. Ini disesuaikan dengan kondisi baterai kita dan BMS. Nah, hal ini untuk menghindari panas untuk controller maupun BLDC. Jadi kurang lebih total itu dua baterai ini kan jadi 50 tambah 25 Ah jadinya 75 Ah. Sanggup berapa kilometer? Kalau dengan controller ini yang setelah saya setting ini bisa sekitar 100 kilo. Dua baterai? Dua baterai. 100 kilo. Sekitar 100 kilo. Dengan speed sekitar 70 sampai 80 km per jam. Jadi kawan-kawan banyak bertanya nih ya, soal boleh tidak setelah ganti baterai kontrolnya masih standar? Ya boleh aja Om. Sama aja, karena kontrolernya justru range-nya akan lebih jauh. Ya, jarak tempuhnya jauh ya. Betul. Apalagi kalau dibikin 50 Ah, ya otomatis kan dari standarnya 38, ya lumayan lah penambahannya. Pada saat kita ganti controller, kita settingnya itu kenceng, otomatis itu makan baterai ya. Oh itu pasti, ya kan, yang namanya listrik ya, itu ya. Semakin besar ampere ditarik ya semakin cepat dropnya. Oke, kalau baterai standar, ya kan yang kita pakai Graphene ini, ganti controller itu bagaimana? Boleh tidak? Boleh saja. Cuman otomatis range-nya pun akan turun. Ya, yang klaimnya pabrik bilang 100 kilo, ya mungkin jadi sekitar 60, 70. Tanjakan dengan ganti controller ini pengaruh besar nggak? Untuk tanjakan, untuk pakai controller baru ini, ya lumayan lah. Udah pasti. Itu kan ada, kita bisa setting torsi, bisa setting ampernya segala macam. Ya udah pasti oke lah, udah masalah. Jadi lebih sip ya? Lebih sip. Oke kok. Ya. Sebelumnya itu ada cara irit supaya menambah jarak ya kok ya, tanpa merubah baterai, tapi menambah baterai. Ceritain kok, yang menambah baterai itu tanpa merubah baterai asli. Oke. Sebenarnya simpel aja. Ya intinya kita bikin baterai cadangan. Baterai cadangan itu kita cuma ngakalin dua kok. Tabel keluarannya dibikin dua. Satu untuk baterai cadangan, satu untuk baterai existing SLA. Kita main pakai MCB. Nah, itu dengan tambah baterai itu otomatis jarak tempuh akan nambah. Jadi baterai aslinya SLA-nya itu nggak usah diapa-apain. Griffin-nya masih di bawah. Ya. Nggak usah diapain. Jadi tambah satu di bagasi yang 25 ampere. Betul. Yang tambah 2 MCB itu ya. Iya. Oke, siap paham. Itu. Nah, terus pengaruhnya bisa tambah berapa kilometer itu? 25 Ah itu bisa sekitar 50 kilo sampai 60 kilo. Luar biasa ya. Ya dengan controller standarnya dari RDA. Jadi kurang lebih bisa 150 km. Oke, terima kasih kok. Ya.